adalah para pemain sepak bola wanita berbakat yang tergabung dalam training camp atau pemusatan latihan selama 1 bulan untuk seleksi skuad timnas Garuda Pertiwi di Jakarta. Ada 38 pemain wanita dari seluruh penjuru Nusantara yang terpilih melalui proses penyaringan dan seleksi oleh tim pelatih. Mengadakan pemusatan latihan di tengah pandemi kayak sekarang ini perlu beberapa penyesuaian. Jadi, sebelum memulai rangkaian kegiatan pemusatan pelatihan ini, para pemain dan tim pelatih diwajibkan uji tes usap PCR dan selanjutnya dikarantina tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Pemain dan tim pelatih juga cuma boleh melepas masker selama kegiatan latihan yang telah dijadwalkan. Di luar itu, wajib memakai masker. Oh iya, buat mendukung kegiatan latihan para pemain, gak lupa sama perlengkapannya. Yang paling penting dan gak boleh ketinggalan yaitu sepatu bola kayak gini. Sepatu bola khusus dipakai untuk bisa bergerak lincah di rumput lapangan. Selain skill pemainnya yang hebat dan keren, sepatu juga jadi salah satu hal penting nih dalam dunia sepak bola. Sepatu untuk sepak bola dilengkapi dengan 6 pul yang berfungsi supaya kaki dapat berpijak dengan baik di lapangan. Tahap paling awal membuat sepatu adalah pengecekan bahan. Untuk bahan tekstil, sintetis dan leather, cek menggunakan mesin layering ini. Ayo, cek yang teliti ya, jangan sampai ada goresan, lubang, kelainan warna, tekstur dan noda. Bagian sepatu yang sedang kita buat ini adalah bagian atas atau istilahnya upper. Tempelkan setiap pola bahan sampai terbentuk seperti ini. Biar makin kuat, tekan lembaran bagian atas sepatu dengan mesin press laminating ini. Lanjut deh, pasang tali sepatu di kedua bagian kanan dan kiri. Sip, bagian atas sepatu sudah jadi. Tahap perakitan dimulai dengan menjahit bagian atas sepatu dengan bagian strobel atau bagian dalam bawah sepatu. Lanjut pasang upper pada sulas atau cetakan kaki. Mesin akan menekan upper mengikuti cetakan kaki. Hasilnya, upper atau bagian atas sepatu jadi rapi deh. Jangan lupa ikat kedua tali sepatunya ya. Ini yang namanya outsole atau bagian bawah sepatu. Bagian outsole pada sepatu bola memang berbeda. Bentuknya bergerigi. Ini agar kuat mencengkram tanah lapangan sehingga pemain tidak mudah jatuh dan pastinya berlari jadi lebih mudah. Oke, kita lanjut. Lihat kegiatan kakak-kakak pemain bola wanita yuk. Dalam sehari, pemain dijadwalkan melakukan 2 sesi latihan di lapangan. Pagi dari jam 7 sampai jam 9 dan sore harinya dari jam 3 sampai jam 5. Dalam waktu sekitar 2 jam, setiap latihan di lapangan bakal difokuskan untuk melatih fisik dan teknikal pada setiap pemain. Agenda latihan yang disiapkan juga berbeda-beda. Semuanya disesuaikan oleh tim pelatih dari hasil evaluasi latihan pemain setiap harinya. Pelatih bakal terus memberi arahan kepada pemain, sehingga pemain harus mengambil keputusan dengan cepat. Intinya pemain dilatih supaya lebih fokus terhadap arahan, posisi, dan komunikasi antar pemain. Gak cuma pemain aja, kiper juga perlu dilatih berkoordinasi dengan sesama pemain. Teknik meminta bola dan bagaimana mengarahkan bola seperti ini juga perlu dikuasai oleh seorang kiper loh. Ketangkasan kiper juga penting dalam menahan laju bola supaya nggak masuk ke gawang. Di era kecanggihan teknologi sekarang ini, ternyata para pemain dilatih memanfaatkan berbagai peralatan canggih. Salah satunya ada teknologi video analis yang merekam seluruh kegiatan latihan menggunakan kamera 4K yang diambil dari atas. Hasil rekaman akan menjadi bahan evaluasi para pelatih untuk melihat perkembangan setiap pemain. Ada lagi nih, rompi yang dipakai oleh pemain. Ini bukan buat gaya-gaya ya, tapi rompi bernama GPS Sportfast ini punya sejenis alat berbentuk kotak yang diletakkan pada bagian belakangnya. Alat ini nantinya bakal mengirimkan data soal pergerakan pemain, jarak tempuh berlari, dan kecepatan. Seluruh data yang dihasilkan oleh perangkat teknologi canggih dalam latihan ini menjadi bahan evaluasi dan bakal diolah oleh tim pelatih. Nah, sekarang Unyil mau kenalin nih beberapa pemain sepak bola wanita yang berpotensi besar mengharumkan nama bangsa.
Ada Kak Zahra nih yang pernah menjadi kapten skuad timnas wanita saat perhelatan Asian Games tahun 2018 kemarin. Kak Zahra yang sekarang berusia 19 tahun ini nggak cuma main di timnas saja. Kak Zahra juga main di kesebelasan putri klub Persija Jakarta. Meski masih muda, pengalaman Kak Zahra sudah lumayan banyak loh. Misalnya pernah bertanding di Norway Cup Norwegia. Pernah juga mengikuti ajang AIA Championship di Bangkok dan Inggris. Boleh cerita dong, kakak-kakak ini mulai kenal sepak bola itu sejak kapan sih? Sebenarnya aku tuh suka bola tuh dari kecil. Dari umur 7 tahun, aku tuh udah ikut main futsal awalnya sama papa. Terus papa mama ngelihat aku punya skill di bidang itu, nggak ada yang ngajarin, tiba-tiba kok bisa. Nah dari situ mulai diseriusin deh masuk SSB. Gitu. Awalnya dari hobi-hobi jadi cinta gitu. Iya. Nah, kalau yang ini, Kak Norvince Boma, kiper wanita yang asalnya dari Paniai di Papua sana. Berbeda dengan Kak Zahra yang sudah kenal sepak bola dari kecil, Kak Vince mulai mengenal sepak bola sejak usia remaja saat berusia 14 tahun. Kiper wanita kelahiran Wamena, Papua ini juga punya banyak prestasi loh. Seperti juara 1 Piala Pertiwi tingkat daerah Papua sejak 2009 sampai 2017. Peringkat 2 Piala Kartini U16 Jepara 2017. Dan juara Piala Pertiwi 2017 di Palembang. Nggak heran kan kalau Kak Vince dipercaya untuk memperkuat timnas Indonesia. Satu lagi nih, Kak Shalika Aurelia Fiandrisa yang memperkuat timnas Indonesia di posisi bek tengah. Meski sudah kenal sepak bola sejak balita, Kak Shalika pernah juga loh mencoba beberapa kegiatan fisik seperti balet dan golf. Tapi karena sudah cinta sama sepak bola, Kak Shalika akhirnya memilih bermain sepak bola wanita profesional. Dari kecintaannya pada sepak bola, Kak Shalika punya mimpi besar loh. Dari pertama kali banget main di timnas putri Indonesia sih, mimpinya aku ya pasti main di World Cup. Aku pengen banget main di World Cup. Dan semoga bisa sih tahun ini ya. Wah, semoga saja harapan kakak-kakak pemain sepak bola wanita untuk bisa berlaga di Piala Dunia bisa tercapai ya. Kalau dilihat sekilas, latihan untuk atlet sepak bola wanita sepertinya sih gak beda jauh ya sama atlet pria. Tapi biar lebih pasti, coba kita tanya ke pelatihnya aja deh. Di wanita itu kita juga harus lebih aware lah, lebih peduli karena dia wanita dibandingkan pria itu lebih keras. Tetapi sejauh ini pemain-pemain timnas wanita cukup kuat-kuat, jadinya semua yang diberikan mereka bisa melakukannya. Dimanapun pria dan wanita tuh punya hormon yang berbeda. Makanya menjaga mood para pemain wanita ini juga harus diperhatikan. Perlu juga tuh diselingi sama permainan-permainan kecil yang pastinya tetap menjaga kekompakan seluruh pemain. Mantap! Si Unyil, yuk kita kemon! Buat yang hobi main bola, yuk kita lihat pembuatan bola futsal. Bahan baku bola futsal terbuat dari karet alami yang sudah melalui proses pengolahan. Selanjutnya kita ke mesin kalender. Mesin ini mampu membentuk karet olahan menjadi sangat tipis. Ada 2 cabang karet yang akan disatukan agar sempurna dan membentuk lembaran. Oh iya, bubuk ini bukan bedak ya, melainkan kalsium karbonat yang digunakan agar lembaran karet tidak saling menempel. Kita ke proses cutting, memotong lembaran karet menjadi bentuk menyerupai buah belimbing. Oke deh, sekarang kita ke proses pengisian dakron nih. Dakron berfungsi untuk memberikan tekanan lebih berat sehingga daya pantul ketika dimainkan di lapangan sangat kecil. Lanjut kita ke proses vulkanisir. Di sini bola yang sudah diisi dakron akan diberi tekanan udara sesuai dengan ukuran yang diatur. Menggunakan mesin yang bersuhu 100 derajat Celcius ini, bola akan mengembang dengan sempurna. Sekarang gulung bola dengan benang polyester. Tujuannya agar bola tetap berbentuk sempurna. Oke deh, bola yang sudah terbalut rapi dengan benang, kita celupkan di lateks atau getah karet. Fungsinya untuk menyatukan bola dengan benang tadi agar semakin kuat, walaupun sudah terguncang akibat tendangan. Nah, ini dia
kulit sintetis yang dipotong untuk membalut bola. Kulit sintetis dipilih karena lebih murah dan gak kalah kuat dengan kulit asli. Sekarang kita jahit bola futsalnya nih. Bagian tadi yang sudah dipotong kita satukan sampai berbentuk bulat ya. Saatnya menggabungkan bola bagian dalam dengan bola bagian luar. Wah, sudah kelihatan bentuk bolanya ya. Main futsal tuh punya banyak manfaat loh. Selain bikin sehat karena tubuh kita aktif bergerak, kita juga bisa melatih kerjasama saat bermain futsal. Teman-teman pasti sudah tahu kan kalau menjaga kesehatan itu penting banget. Terutama di masa pandemi yang belum tahu kapan berakhirnya. Selain memilih olahraga yang tepat sesuai kemampuan, memilih asupan gizi untuk mendukung aktivitas fisik juga gak kalah penting loh. Salah satu nutrisi yang paling dibutuhkan para atlet adalah protein. Cara paling mudah untuk mendapatkan protein ya dengan konsumsi telur. Telur dikenal sebagai salah satu makanan yang bisa mengenyangkan karena kandungan protein yang tinggi. Tapi ya hati-hati ya, kuning telur mengandung kolesterol yang cukup tinggi. Supaya kita tetap bisa mendapatkan manfaat protein yang tinggi tanpa takut kolesterol, putih telur adalah jawaban yang paling pas. Putih telur dalam bentuk minuman bisa menjadi cara mudah untuk memenuhi kebutuhan protein nih. Ada yang bilang kalau mengkonsumsi putih telur paling baik dalam keadaan mentah. Wah, padahal itu anggapan yang salah loh. Faktanya, protein pada putih telur yang sudah matang lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Kalau masih mentah, protein yang diserap hanya 50% saja. Sedangkan yang sudah matang, protein yang bisa diserap sebanyak 90%. Susu kedelai digunakan sebagai penambah rasa sekaligus penambah manfaat. Kandungan protein dan serat yang tinggi pada susu kedelai juga bisa bikin perut terasa kenyang lebih lama. Buat om dan tante yang suka nge-gym, minuman ini hits banget nih. Karena bisa menambah stamina serta membentuk otot. Tapi kalau buat anak kecil kayak kita, minuman ini bisa mengembalikan energi yang hilang saat beraktivitas. Selain telur, daging ayam juga menjadi salah satu sumber protein pilihan untuk para atlet. Jenis protein yang terdapat pada daging ayam lebih mudah diserap daripada jenis protein pada daging sapi. Secara keseluruhan, jumlah lemak daging ayam juga lebih sedikit daripada daging sapi. Tapi untuk memenuhi kebutuhan protein sekaligus mengurangi asupan lemak, biasanya bagian dada ayamlah yang dipilih. Supaya lebih mudah diolah dan dikonsumsi, daging ayam boneless atau tanpa tulang bisa menjadi pilihan yang tepat nih. Selain kaya akan protein, daging ayam ternyata bisa menjadi obat antidepresan alami juga loh. Kandungan asam aminonya bisa meningkatkan kadar serotin di otak. Jadi bisa melepas stres dan bikin mood kita bagus. Gak cuma bikin kenyang aja nih, tapi juga bisa bikin bahagia. Secara alami, daging ayam sudah mengandung sodium atau garam. Jadi saat dimasak sebaiknya gak usah menambahkan garam terlalu banyak ya. Berbeda dengan daging ayam yang harus dimasak, sumber protein yang satu ini bisa dimakan mentah. Tapi dengan catatan, daging ikan tuna harus betul-betul segar dan diolah sesuai standar ya. Daging ikan tuna merupakan sumber terbaik untuk vitamin D yang berguna untuk kesehatan tulang dan baik untuk anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Ikan tuna juga memiliki kadar asam lemak omega 3 yang tinggi untuk menurunkan resiko penyakit jantung. Baik untuk kesehatan mata, mengurangi resiko kanker, dan cocok untuk menu diet sehat. Karena mau diolah jadi sashimi, daging ikan tunanya dipotong tipis-tipis. Pisaunya gak boleh sembarangan. Harus khusus untuk sashimi dan sangat tajam, supaya daging ikan tidak hancur saat dipotong. Selain itu, memotong ikan sekali sayat juga penting untuk menjaga kesegaran ikan. Kalau pisaunya nggak tajam, potensi ikan tercemar mikroorganisme dari pisau juga lebih besar. Daging ikan juga harus dipastikan tidak mengandung bakteri berbahaya ya. Soalnya sashimi kan disajikan mentah, jadi harus betul-betul bersih. Meski nggak dimasak, sashimi tuna kayak gini nggak berasa amis kok. Apalagi ditambah wasabi dan kecap asin.
untuk memberi cita rasa pedas gurih. Sumber protein nggak melulu berasal dari hewan. Sumber protein nabati seperti kecambah bisa juga dijadikan variasi menu. Kecambah atau germination adalah awal mula dari perkembangan tumbuhan, terutama tumbuhan berbiji. Meski kecil, manfaatnya besar loh. Karena berdasarkan hasil penelitian, sayuran berkecambah jenis apapun sangat baik dan bagus untuk memerangi kanker. Untuk menumbuhkan kecambah pada kacang-kacangan, dibutuhkan alat bernama germinator. Alat ini membantu proses perkecambahan kacang. Di dalamnya suhu dan pencahayaan telah diatur sehingga ideal untuk perkembangan benih. Germinator punya 4 ruang. Masing-masing ruang terbagi atas jenis yang berbeda. Ada ruang khusus kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, dan kacang kedelai. Kacang-kacangan yang sudah dikecambahkan ini akan mengalami peningkatan kualitas gizi. Terus, kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineralnya pun jadi lebih mudah dicerna. Dijamin lebih sehat deh. Namanya olahraga, pasti butuh karbohidrat untuk sumber tenaga dong. Nah, biasanya para atlet lebih memilih beras merah daripada beras putih. Bukan untuk gaya-gayaan ya, beras merah mengandung serat yang lebih tinggi. Jadi, bisa memberi rasa kenyang lebih lama. Selain itu, indeks glikemik beras merah lebih rendah daripada beras putih. Jadi, atlet gak gampang lelah gara-gara lonjakan gula di dalam darah. Selain dimasak jadi nasi, beras merah digiling lalu diambil saripatinya. Saripati beras merah dengan bahan-bahan lain. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu masak dengan suhu 120 derajat Celcius selama 3 menit. Adonan bihun yang sudah jadi siap untuk dicetak. Produk bihun beras merah ini jadi yang pertama dan satu-satunya di dunia loh. Gak cuma di dalam negeri saja, produk ini juga diekspor seperti ke Malaysia, Jepang, Cina, dan Brunei Darussalam. Hebat! Untuk buah-buahan yang bisa langsung dimakan, ada alpukat yang kaya protein. Alpukat mengandung 18 asam amino esensial yang diperlukan bagi tubuh untuk membentuk protein lengkap. Berbeda dengan protein dalam daging yang sulit untuk dicerna, protein pada alpukat sangat mudah diserap oleh tubuh karena mengandung serat. Unsur dasar penyusun protein juga tidak lepas dari yang namanya asam amino. Asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh perlu mendapatkan asupan tambahan dari luar. Di antara dua jenis protein, hewani atau nabati, sumber protein hewanilah yang memiliki kadar asam amino esensial yang paling tinggi. Unyil punya tips nih, supaya kita bisa cepat menikmati alpukat yang masih mentah. Cukup potong bagian ujung alpukat, terus tutup dengan tisu dan lakban. Kemudian simpan deh di suhu ruang. Alpukatnya dijamin bakal matang merata. Bahkan bisa matang lebih cepat loh, biasanya dalam waktu 2 hari. Selamat mencoba. Dan Unyil, kok telurnya dipisah-pisahin gitu sih, kuning sama putih telurnya? Iya Pak, sengaja. Unyil mau pakai putih telurnya aja. Soalnya putih telur itu berkhasiat banget Pak. Bahkan juga bisa dibikin masker wajah. Oh gitu Den. Ya udah deh, Pak Oga mau coba ah. Nah, cakep. Tinggal ditaruh di muka biar Oga awet muda. Pak Oga. Loh, Pak Oga, mukanya kenapa Pak? Nih, Pak Oga langsung praktekin biar awet muda. Aduh, Pak Oga. Iya sih, tapi nggak gitu juga kali caranya. Yah. Yuk, kita kemon. Oke deh, udahan dulu ya tayangan si Unyil hari ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman biar selalu sehat dan sportif. Sampai jumpa.